Hai semuanya, kali ini Shibal Drama mau membawakan drama Jepang. Kisah cinta 5 orang yang rumit tapi tidak serumit ujian SIMC. Apa sih? Oke lanjut. Menceritakan Narita, pria yang barbar bertemu dengan Hana, gadis yang tidak enakan yang bersahabat dengan Mizuki, gadis yang percaya bahwa cowok maunya mantap-mantap doang. Jadi kalau si Mizuki ini orangnya nggak percayaan banget gitu sama cowok. Namun ada dua pria lagi, yaitu Ayumu, teman si Narita yang playboy, dan Kanata yang terlibat dalam kisah cinta ini. Drama ini berjudul Bokurawa Koiga Hitasugiru. Diawali oleh Hana yang baru bangun tidur dan kebingungan. Dia hanya ingat bahwa dia baru diputusin kemarin. Lalu muncullah sosok pria yang Hana ingat bahwa pria tersebut pun juga baru diputusin pacarnya, dan pria tersebut adalah Narita. Narita memasukkan obat ke dalam mulut Hana, lalu Narita meminum air. Lalu muncullah sekelibat adegan buram pria dan wanita sedang mantap-mantap. Episode 1, Hana melamunkan saat dirinya diputuskan pacarnya, yang ternyata memiliki wanita lain yang sedang hamil. Dan Hana yang tipe tidak enakan hanya mengiyakannya saja dan tersenyum. Mizuki datang menghibur Hana dan berkata akan melindunginya. Mizuki juga heran dengan sifat Hana yang tidak enakan karena kalau Mizuki pasti sudah menampar pria itu. Hana merasa beruntung karena Mizuki selalu ada di sisinya. Mizuki sedang asik main aplikasi kencan dan Hana tampak sibuk mencari ponselnya yang tidak ada. Hana akhirnya pergi ke resepsionis untuk bertanya, namun resepsionis tersebut terlihat sedang sibuk. Hana yang gak enakan akhirnya tidak jadi dan mencari sendiri. Narita bertanya Hana sedang apa dan akhirnya Hana bilang cari ponselnya. Narita tanya kenapa tidak tanya resepsionis dan Hana berpikir nanti saja. Narita akhirnya yang menghampiri resepsionis tersebut dan menanyakannya. Karena resepsionis ingin tahu ciri-ciri ponselnya, Narita pun panggil Hana. Narita meminta nomor HP Hana untuk mencarinya sambil menelpon HP-nya. Ayumu yang kebetulan sedang melewati toilet wanita mendengar suara HP dan permisi masuk untuk mengangkat teleponnya. Mizuki yang hendak ke toilet kaget melihat ada pria di sana dan mencurigainya. Ayumu pun menjelaskan sepertinya ada yang ketinggalan HP. Mizuki pun mengenali HP tersebut yang ternyata adalah milik Hana. Ayumu mendengar suara Narita yang menyuruhnya untuk mengantarkan HP-nya dan akhirnya mereka berempat berkumpul. Mizuki dan Ayumu pun langsung akrab dan Mizuki bilang Ayumu lah yang menemukannya. Narita yang barbar protes kenapa Hana gak mengandalkan orang lain. Namun Hana bilang dia tidak mau merepotkan, yang akhirnya membuat Narita makin memarahi Hana. Mizuki bingung kenapa Narita marah-marah. Lalu Ayumu minta maaf kalau Narita niatnya baik namun tidak bisa ramah. Hana pun berterima kasih dan bilang akan membalas kebaikannya. Narita bilang tidak usah, tapi Mizuki membuat ide untuk traktir sekarang juga. Ayumu pun setuju dan mereka sepakat untuk berkumpul lagi. Hana protes, tapi Mizuki bilang kesempatan bisa kenal cowok keren dan menanyakan Hana mau milih yang mana. Hana jawab tidak pilih keduanya. Dan akhirnya sambil make up, Mizuki meminta izin untuk memilih. Akhirnya mereka bertemu dan Mizuki Ayumu asik mengobrol. Berdasarkan cerita Ayumu, Mizuki menyimpulkan alasan Narita mukanya seperti itu karena baru diputusin dan datang ke sini untuk bertamasya. Namun Ayumu bilang muka Narita memang selalu seperti itu, tapi Narita tidak terima. Ayumu juga akhirnya tahu kalau Hana sama seperti Narita abis diputusin dan merasa prihatin karena sampai diselingkuhi dan punya anak. Mizuki bilang kalau Hana sering apes kalau urusan cowok dan ikutan kesal ingin nampol cowok yang selingkuh itu. Ayumu meminta izin untuk merokok dan Mizuki langsung mengizinkannya. Narita pun melihat ekspresi Hana yang sepertinya tidak suka Ayumu merokok. Mizuki bertanya Narita diputusin karena apa, tapi Ayumu jawab Narita juga tidak tahu. Mizuki bilang kalau Narita pasti populer, jadi pasti langsung punya yang baru. Ayumu menghibur Hana dan bilang akan dapat pria yang lebih baik juga. Narita berkata Hana beruntung tahu sifatnya sebelum nikah sambil menyebut pria itu cowok busuk. Ayumu menenangkan Narita meskipun dia setuju pria itu buruk, tapi gitu-gitu juga mantannya Hana, jadi Narita jangan asal belak-belakan. Dan benar saja Hana yang tipe baik dan gak enakan ini meskipun sudah disakiti, tetap memuji mantannya tersebut dan Hana pun bilang dirinya juga punya sisi buruk. Mendengar itu Narita pun barbar bilang, itu berarti mantannya sama sekali gak suka Hana. Lagian Hana bisa-bisanya masih memuji setelah disakiti dan memangnya Hana gak curiga selama 2 tahun. Dan mungkin Hana itu bukan diselingkuhi tapi Hana adalah selingkuhannya. Narita menyebutkan beberapa hal yang bisa dijadikan kecurigaan oleh Hana.
dan Hana bilang memang kadang seperti itu. Akhirnya Narita bilang itu berarti Hana tidak bisa menilai orang dan terus menceramai Hana. Namun Hana hanya tersenyum dan menunduk. Narita akhirnya membahas kejadian tadi saat di resepsionis, dan Hana yang sebenarnya gak suka Ayumu merokok. Narita juga menambahkan kalau ada unek-unek bilang langsung, jangan dipendem. Akhirnya Hana tidak tahan dan bilang walaupun yang dibilang Narita semuanya benar, tapi kenapa ia harus dimarahi segitunya sama orang yang baru dia kenal. Hana juga bilang kata-kata Narita kejam dan bilang Narita pasti diputusin karena itu. Mizuki pun akhirnya menenangkan Hana. Ayumu tertawa karena Narita juga dinasehati. Hana yang ditawari untuk minum lagi pun pergi meninggalkan mereka bertiga. Ayumu bertanya apa Hana selalu begitu. Mizuki menjawab baru kali ini kayak begitu. Lalu Narita pun tersenyum. Di kantor, Hana sedang lelah karena bergadang, memikirkan proyek membuat kue yang bisa membuat semua orang bahagia. Lalu Mizuki menelponnya dan menanyakan nomor Narita, karena Hana pasti punya setelah kejadian teledor HP. Mizuki meminta Hana untuk ngajak kencan Narita malam ini. Tapi Hana tidak mau, dan minta Mizuki saja yang ngajaknya. Lalu Hana mengirimkan nomor Narita ke Mizuki. Pulang dari kantor, Hana yang tidak enak badan karena sakit bertemu dengan Mizuki. Mizuki memaksa Hana untuk ikut karena ia sudah bilang kalau Hana juga ikut ke Ayumu dan Narita. Mizuki juga memuji Narita dan Hana pun baru peka kalau Mizuki ngincar Narita karena Hana pikir Mizuki ngincar Ayumu. Di tempat Narita dan Ayumu sudah menunggu. Hana yang dibawa lari oleh Mizuki merasa makin tidak enak badan. Baru saja sampai, Hana langsung pamit berbohong ada urusan. Narita yang melihat Hana jalan sempoyongan akhirnya mengikutinya. Mizuki yang melihat Narita pergi menyusul Hana pun akhirnya cemburu. Hana pun berjongkok karena tidak kuat, dan Narita menyuruhnya untuk istirahat di suatu tempat. Karena Hana tipe tidak enakan, akhirnya Narita pun langsung menggendongnya dan membawanya ke tempat terdekat. Di perjalanan, Narita bertanya kenapa Hana gak bilang sakit jadi gak bisa ikut. Tapi Hana malah minta maaf karena merepotkan. Narita juga minta maaf karena telah berkata kasar waktu itu. Tapi itu juga demi kebaikan Hana dan menyuruh Hana untuk berlatih menolak sesuatu secara jelas. Kembali pada scene awal, akhirnya Hana ingat kejadiannya kenapa ia bisa ada berdua dengan Narita. Lalu Narita tiba-tiba mencium Hana, tapi bukan sembarang ciuman. Di adegan awal kan Hana dikasih obat, dan Narita lagi minum air putih. Itu si Narita maksudnya cosplay jadi saluran air guys. Jadi Hananya ini nelen obat lewat bantuan air minum yang diminum sama si Narita. Nah baru nih Narita beneran mau cium Hana, tapi Hana langsung nolak. Dan itu adalah pertama kalinya juga Hana bisa nolak sesuatu. Hana bilang kalau Narita baik, tapi ucapannya kasar. Tapi Narita bilang itu demi kebaikan orang tersebut. Akhirnya Hana bilang, kalau begitu gak masalah kasar juga, sambil tersenyum. Narita pun menunjukkan ekspresi saltingnya setelah melihat senyuman Hana. Dan membuat Hana ikutan menjadi cenat-cenat melihat Narita seperti itu. Lalu di tempat lain ada Mizuki dan Ayumu yang sedang mantap-mantap.